Dalam kisah yang diriwayatkan oleh para ulama dan disampaikan dalam Al-Quran serta kitab tafsir, terdapat satu peristiwa yang sangat dikenal tentang karunia Allah kepada Bani Israel, yaitu turunnya makanan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Peristiwa ini terjadi setelah Bani Israel diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah bersama Nabi Musa. Setelah mereka keluar dari Mesir dan berdiam di padang pasir Sinai, mereka menghadapi kehidupan yang sulit tanpa sumber makanan yang tetap. Dalam keadaan itulah Allah menurunkan dua jenis makanan tersebut sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka yang telah beriman kepadanya. Para ulama menyebut bahwa kisah ini menjadi pelajaran besar tentang nikmat yang seharusnya disyukuri dan bukan diingkari. Manna disebut sebagai makanan manis yang turun dari langit pada waktu pagi seperti embun. Sebagian ulama menjelaskan bahwa manna adalah cairan manis seperti madu atau getah dari pohon tertentu yang membeku di permukaan bumi saat pagi hari. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manna itu jatuh di atas dedaunan dan rasanya lebih manis dari madu serta lebih lembut dari susu. Ia dapat dikumpulkan oleh Bani Israel setiap pagi dan mereka memakannya dengan berbagai cara. Sebagian ulama lain seperti Mujahid dan Qatadah menafsirkan bahwa manna itu merupakan sejenis makanan alami yang keluar dari pepohonan yang tumbuh di padang pasir yang gersang. Namun, oleh kekuasaan Allah, makanan itu menjadi cukup bagi seluruh Bani Israel dalam jumlah besar. Ada pula yang berpendapat bahwa manna adalah bahan seperti tepung manis yang bisa diolah menjadi roti dan kue, sehingga menjadi pengganti bahan makanan pokok di masa mereka mengembara. Sedangkan salwa dijelaskan sebagai sejenis burung yang dikirim oleh Allah dalam jumlah banyak agar mudah ditangkap oleh Bani Israel. Para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan Al-Tha'labi menyebut bahwa salwa adalah burung kecil mirip puyuh yang terbang rendah dan mudah ditangkap, sehingga mereka dapat memakannya dengan mudah setiap hari. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil riwayat bahwa burung itu datang setiap sore dan berjatuhan di sekitar kemah Bani Israel, seolah-olah menyerahkan diri kepada mereka untuk disembelih dan dimakan. Maka mereka memiliki makanan lengkap, manna sebagai makanan manis dan salwa sebagai lauk yang lezat. Keduanya menjadi nikmat yang besar bagi umat itu di tengah padang pasir yang tandus. Allah mengisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 57, "Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Namun, setelah itu, Allah menyebut bahwa mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sebagian dari mereka malah bersikap tamak dan menolak untuk terus makan makanan yang sama. Mereka berkata kepada Musa, seperti yang diriwayatkan dalam ayat lain, bahwa mereka bosan dengan satu jenis makanan dan meminta agar Musa memohonkan kepada Tuhan agar menumbuhkan bagi mereka hasil bumi seperti bawang, lentil, mentimun, dan sayuran lain. Permintaan ini dianggap oleh para ulama sebagai bentuk ketidaksyukuran dan penghinaan terhadap nikmat langit yang jauh lebih mulia daripada hasil bumi biasa. Para mufasir menekankan bahwa sikap ini menunjukkan kelemahan jiwa dan kurangnya rasa ridha terhadap keputusan Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut bahwa Bani Israel pada waktu itu telah kehilangan rasa tunduk kepada takdir Allah. Mereka ingin kembali kepada kenikmatan duniawi yang bersifat rendah, padahal telah diberikan karunia yang tinggi dari sisi langit. Ia menjelaskan bahwa hal ini menjadi pelajaran bagi manusia agar tidak menukar nikmat Allah yang mulia dengan kesenangan dunia yang fana. Ibnu Katsir menambahkan bahwa turunnya manna dan salwa juga merupakan tanda kekuasaan Allah yang mengatur rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya tanpa sebab dan tanpa usaha dari makhluk. Makanan itu datang setiap hari tanpa perlu ditanam
atau diburu dengan susah payah, namun tetap tersedia dalam jumlah cukup. Tetapi karena mereka tidak mensyukurinya, nikmat itu pun dicabut. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah mereka terus mengeluh, Allah menghentikan turunnya manna dan salwa dan menggantinya dengan kehidupan yang kembali harus berusaha mencari makanan sendiri. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang tidak disyukuri akan hilang, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih." Para ulama juga menafsirkan secara spiritual bahwa manna dan salwa bukan sekadar makanan, melainkan simbol rezeki yang datang langsung dari rahmat Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa manna adalah lambang dari rezeki yang tidak terduga, sedangkan salwa melambangkan pemenuhan kebutuhan jasmani manusia. Ia menulis bahwa Allah ingin mengajarkan kepada Bani Israel bahwa jika mereka bertakwa dan sabar, maka kebutuhan mereka akan dipenuhi tanpa mereka bersusah payah. Namun ketika mereka mulai mengeluh dan mengingkari, Allah menguji mereka dengan kesulitan agar mereka sadar dan kembali bersyukur. Imam As-Sa'di menambahkan bahwa kisah ini menunjukkan pentingnya adab terhadap nikmat Allah. Meskipun nikmat itu tampak sederhana, manusia harus memandangnya sebagai karunia besar. Dalam pandangan beliau, Bani Israel telah melakukan kesalahan ganda, yaitu mengeluh atas ketetapan Allah dan lebih memilih kesenangan duniawi yang lebih rendah nilainya daripada nikmat yang agung dari langit. Hal ini menggambarkan kecenderungan manusia yang seringkali lupa kepada sumber karunia dan hanya menilai dari selera duniawi. Para ahli tafsir juga menyebut bahwa turunnya manna dan salwa merupakan bukti kasih sayang Allah kepada Bani Israel meskipun mereka banyak berbuat salah. Allah tetap memberi mereka perlindungan awan agar tidak kepanasan, air dari batu yang terpancar ketika Musa memukulnya dengan tongkat, serta makanan yang cukup. Semua itu terjadi di padang pasir yang gersang, di mana tidak ada tumbuhan maupun hewan ternak. Tetapi ketika mereka mulai melupakan syukur, nikmat itu diangkat. Para ulama mengatakan bahwa inilah hukum Allah yang berlaku pada seluruh umat manusia di setiap masa, bahwa siapa yang bersyukur maka nikmat akan bertambah, dan siapa yang kufur maka nikmat akan hilang. Kisah ini juga banyak ditafsirkan sebagai cermin bagi umat Islam. Menurut para mufasir, umat ini harus belajar dari kesalahan Bani Israel agar tidak mengulangi perilaku yang sama. Ketika Allah memberi rezeki, kemudahan, dan karunia, hendaknya diterima dengan penuh syukur dan tidak mengeluh. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa syukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Ia menulis bahwa orang yang benar-benar bersyukur akan menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk kesenangan yang melalaikan. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat akan selalu merasa kurang dan tidak pernah puas meski diberi sebanyak apapun. Para ulama juga menjadikan kisah manna dan salwa sebagai simbol peringatan bagi kehidupan dunia modern. Mereka menafsirkan bahwa manusia seringkali mengabaikan nikmat sederhana seperti udara, air, dan makanan yang mudah diperoleh. Padahal itu semua adalah karunia yang sebanding dengan manna dan salwa bagi umat terdahulu. Jika manusia tidak lagi bersyukur, maka bisa saja nikmat itu dicabut melalui bencana, kelaparan, atau kesempitan hidup. Oleh sebab itu, kisah Bani Israel bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia, agar selalu mengingat bahwa nikmat dari langit adalah tanda kasih sayang Allah dan harus disyukuri sebelum hilang. Sebagian ahli tafsir juga mengangkat dimensi maknawi dari kata manna itu sendiri, yang berarti karunia atau pemberian. Dari makna ini muncul pelajaran bahwa setiap kebaikan yang datang dari Allah, baik berupa rezeki, kesehatan, maupun ketenangan hati, adalah bentuk manna yang terus-menerus diberikan kepada manusia.
Sedangkan salwa yang berarti ketenangan atau hiburan menggambarkan bahwa Allah tidak hanya memberi makanan jasmani, tetapi juga ketenangan jiwa bagi hamba yang bersyukur. Maka, kisah ini mengandung makna lahir dan batin yang sangat dalam. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa manna dan salwa adalah karunia besar yang diturunkan kepada Bani Israel sebagai tanda kasih Allah setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun. Namun, karena mereka tidak menjaga rasa syukur dan tidak menghormati nikmat itu, Allah mencabut karunia tersebut. Dari kisah ini, manusia diajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar selalu bersyukur atas setiap nikmat sekecil apapun, dan agar mengingat bahwa semua rezeki datang dari Allah semata. Manna dan salwa menjadi simbol pengingat bagi setiap hati yang ingin mendekat kepada Tuhan, bahwa kesyukuran adalah jalan untuk mempertahankan nikmat dan mendapatkan ketenangan dunia serta kebahagiaan akhirat. Setelah turunnya manna dan salwa, kehidupan Bani Israel di padang pasir menjadi cermin tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan nikmat ilahi yang terus mengalir meskipun seringkali diabaikan. Para ulama menggambarkan keadaan mereka sebagai umat yang hidup dalam pengawasan langsung dari Allah. Mereka tidak perlu menanam, tidak perlu berburu, bahkan tidak perlu mengolah tanah. Namun rezeki datang setiap hari secara pasti. Di tengah kesunyian padang pasir yang luas, di mana tidak ada tanda kehidupan, Allah menurunkan makanan dari langit sebagai bukti nyata kekuasaan dan kasih sayangnya. Dalam pandangan para ulama, peristiwa itu tidak hanya menggambarkan kemurahan Allah, tetapi juga ujian besar untuk menakar seberapa dalam iman dan kesabaran Bani Israel terhadap nikmat yang diberikan. Ketika manusia hidup dalam kelimpahan tanpa usaha berat, seringkali ujian yang datang bukan berupa kelaparan, melainkan keengganan untuk bersyukur. Para ahli hikmah menyebut bahwa turunnya manna dan salwa merupakan bentuk ujian batin yang lebih berat daripada ujian kesusahan. Nabi Musa sering mengingatkan kaumnya agar tidak lupa bersyukur dan tidak mengeluh terhadap ketetapan Allah. Namun, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebagian dari mereka menyimpan makanan manna lebih dari 1 hari karena takut kehabisan. Padahal Musa telah memperingatkan agar mereka tidak melakukannya. Akibatnya, makanan itu menjadi busuk dan berulat. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa rasa tidak percaya terhadap janji Allah adalah bentuk kelemahan iman yang harus dihindari. Imam Ats-Tsabari dalam tafsirnya menulis bahwa perintah untuk mengambil manna setiap pagi adalah latihan rohani agar mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada persediaan duniawi. Setiap pagi, mereka harus keluar dari kemah dan mengumpulkan secukupnya untuk 1 hari tanpa menimbun. Ini menggambarkan bentuk pendidikan ilahi yang menanamkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, Allah mendidik hati manusia agar tidak bergantung kepada harta atau persediaan, melainkan kepada kemurahannya yang terus berlanjut setiap hari. Namun, Bani Israel yang telah lama hidup dalam perbudakan Mesir sulit meninggalkan kebiasaan bergantung pada sesuatu yang tampak, sehingga keimanan mereka diuji dengan cara yang halus tetapi dalam. Dalam pandangan para sufi, kisah manna dan salwa juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan perjalanan spiritual. Manna melambangkan pengetahuan ilahi yang datang tanpa perantara, turun langsung ke hati orang yang ikhlas. Sementara salwa melambangkan ketenangan jiwa yang diberikan Allah kepada hamba yang sabar. Maka ketika Bani Israel menolak nikmat ini, mereka tidak hanya menolak makanan, tetapi juga menolak kedekatan dengan Tuhan yang telah memberi. Dalam ajaran tasawuf, hal ini menjadi peringatan bahwa setiap penolakan terhadap nikmat batin seperti ilmu, sabar, dan syukur adalah bentuk hijab yang menghalangi seseorang dari makrifat. Para mufasir klasik seperti Al-Baghdadi dan An-Nawawi
menjelaskan bahwa kisah ini juga menunjukkan kebiasaan manusia yang sulit merasa puas. Mereka menafsirkan ucapan Bani Israel yang meminta makanan lain sebagai tanda bahwa hawa nafsu lebih kuat dari rasa syukur. Bani Israel telah diberi makanan dari langit, namun mereka justru ingin kembali pada makanan bumi. Dalam bahasa tafsir, hal ini diartikan sebagai keinginan untuk kembali kepada hal-hal rendah setelah merasakan yang tinggi. Para ulama menggambarkannya seperti seseorang yang diberi ilmu, namun lebih memilih kebodohan, diberi cahaya, tetapi memilih kegelapan. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa ketika Bani Israel mulai mengeluh, Musa menegur mereka dengan keras dan berkata bahwa mereka telah mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih hina. Kalimat ini kemudian dijadikan dasar oleh para ahli tafsir untuk menjelaskan bahwa nikmat dari sisi Allah tidak boleh dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Imam As-Suyuti menulis bahwa manusia yang selalu membandingkan nikmat yang diterima dengan apa yang belum dimiliki akan kehilangan makna syukur yang sesungguhnya. Beberapa ulama juga melihat peristiwa itu sebagai gambaran siklus jiwa manusia. Pada awalnya, manusia bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan pertolongan dari kesulitan. Namun, setelah keadaan menjadi mudah, muncul rasa jenuh dan keinginan untuk sesuatu yang baru. Maka, datanglah ujian berupa rasa bosan terhadap nikmat yang sama. Dari sinilah lahir penyakit hati berupa ketidakpuasan yang menyebabkan manusia melupakan pemberi nikmat. Para ahli akhlak menyebut bahwa penyakit ini dapat mematikan rasa syukur, padahal syukur adalah penopang utama ketenangan batin. Dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhith disebutkan bahwa setiap kali Bani Israel merasa lapar, mereka menemukan manna dan salwa tersedia di sekitar mereka tanpa perlu mencarinya. Namun, seiring waktu, sebagian dari mereka mulai memandang nikmat itu dengan pandangan biasa, bukan lagi dengan kekaguman dan rasa syukur. Ini menggambarkan keadaan hati manusia yang terbiasa pada kenikmatan hingga lupa bahwa semua itu adalah keajaiban yang terus diperbaharui setiap hari oleh kehendak Allah. Imam Al-Maturidi menulis bahwa turunnya manna dan salwa merupakan tanda bahwa Allah ingin menghapus rasa ketergantungan Bani Israel kepada Mesir dan sistem duniawi yang menindas mereka. Allah mendidik mereka untuk hidup dengan nilai keimanan, bukan hanya dengan ekonomi dan produksi. Maka, turunnya makanan dari langit bukan sekadar mukjizat, tetapi juga pembebasan mental dan spiritual dari kebiasaan hidup yang materialistis. Ketika mereka gagal memahami pesan itu, maka nikmat pun berhenti turun karena mereka tidak siap memelihara hikmah di baliknya. Para ulama juga menyinggung bahwa dalam setiap zaman ada bentuk manna dan salwa yang berbeda. Bagi para nabi dan orang saleh, rezeki itu datang dalam bentuk ilmu, hikmah, dan ketenangan jiwa. Bagi manusia umum, ia datang dalam bentuk kemudahan hidup, kesehatan, dan rezeki yang mencukupi. Setiap kali manusia menerima sesuatu tanpa jerih payah besar, itulah tanda bahwa Allah masih menurunkan manna dan salwa dalam bentuk yang sesuai dengan masanya. Tetapi, jika manusia mulai lupa dan sombong, maka Allah akan mencabutnya dengan cara yang halus melalui kesempitan hidup atau hilangnya keberkahan. Para ulama hadis seperti Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni mencatat beberapa riwayat Israiliyat yang menggambarkan bagaimana Bani Israel menikmati nikmat itu dengan cara berbeda. Ada yang menggunakan manna untuk membuat adonan roti dan mencampurnya dengan minyak dari buah-buahan di sekitar tempat mereka berkemah. Ada pula yang membakar salwa di atas batu panas dan membagikannya kepada sesama. Semua itu menggambarkan bahwa Allah telah mencukupi kebutuhan mereka dari segala sisi, baik pangan, tempat tinggal, maupun naungan dari panas matahari. Namun, karena keingkaran dan ketidakpatuhan mereka kepada perintah Musa, nikmat itu tidak lagi mereka rasakan selamanya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ketika Allah menghentikan turunnya manna dan salwa,
Hal itu bukan sekadar hukuman, tetapi juga tanda berakhirnya masa pendidikan langsung dari langit. Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci dan mulai bekerja mencari rezeki dengan usaha mereka sendiri. Maka, sejak saat itu, mereka mulai mengenal kehidupan duniawi yang penuh perjuangan dan tanggung jawab. Para mufasir memandang peristiwa itu sebagai titik peralihan dari masa pemeliharaan ilahi menuju masa ujian kemandirian, di mana mereka harus membuktikan keteguhan iman tanpa keajaiban yang terus-menerus. Kisah ini menjadi pengingat bahwa segala nikmat yang datang tanpa usaha tidak selalu abadi, karena ia mengandung ujian untuk melihat siapa yang benar-benar bersyukur. Jika manusia tidak belajar menghargai nikmat yang mudah, maka ia akan diuji dengan kesulitan agar memahami makna rezeki yang sebenarnya. Para ulama menyimpulkan bahwa manna dan salwa bukan hanya peristiwa masa lampau, tetapi gambaran tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Ia mengajarkan bahwa keimanan, rasa syukur, dan tawakal adalah kunci untuk menjaga keberkahan hidup, sebagaimana Bani Israel diajarkan untuk bergantung kepada Allah setiap pagi dan setiap sore dalam perjalanan panjang mereka di padang pasir. Ketika perjalanan Bani Israel berlanjut setelah masa turunnya manna dan salwa, para ulama menggambarkan keadaan mereka sebagai bangsa yang hidup di antara dua ujian besar, yaitu nikmat yang melimpah dan kesabaran yang menipis. Mereka telah menyaksikan bagaimana Allah menurunkan makanan dari langit, mengalirkan air dari batu, dan menaungi mereka dengan awan. Tetapi setiap kali nikmat itu datang, mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dalam banyak penafsiran, disebutkan bahwa hati mereka tidak lagi lembut seperti di awal perjalanan, karena terbiasa menerima pemberian tanpa perjuangan. Inilah yang menurut para ulama menjadi sebab utama turunnya berbagai ujian baru dari Allah, agar mereka belajar kembali tentang makna kebergantungan kepada Tuhan. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Baghawi dan Al-Kalbi menguraikan bahwa setelah turunnya manna dan salwa, Bani Israel diperintahkan untuk mematuhi Musa dalam setiap langkahnya, termasuk ketika Allah memerintahkan mereka memasuki tanah suci. Namun mereka justru menolak dan takut menghadapi kaum yang kuat di sana. Para ulama menilai bahwa ketakutan itu lahir dari hati yang lemah akibat terlalu lama dimanjakan oleh nikmat. Mereka telah kenyang dan hidup nyaman, tetapi kehilangan semangat jihad dan pengorbanan. Maka, ketika mereka menolak perintah tersebut, Allah menghukum mereka dengan tersesat selama 40 tahun di padang Tih, di mana mereka terus hidup tanpa arah, hanya bertahan dengan karunia yang sama, namun tanpa harapan masuk ke negeri yang dijanjikan. Kondisi ini dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi sebagai bentuk tarbiyah ilahi, di mana Allah mendidik mereka agar mengenal nilai perjuangan setelah mengenal kemudahan. Ketika manusia mendapatkan rezeki tanpa usaha, maka ia akan kehilangan makna pengorbanan. Namun, setelah melewati masa kesulitan dan perjuangan, barulah ia memahami bahwa setiap butir nikmat yang diterima sebelumnya adalah karunia besar yang tidak ternilai. Dalam perjalanan Bani Israel, fase kelapangan dan kesempitan menjadi dua sisi pendidikan yang saling melengkapi. Para mufasir kemudian melihat peristiwa ini sebagai simbol perjalanan iman manusia. Turunnya manna dan salwa menggambarkan masa ketika manusia mendapatkan hidayah dengan mudah, ketika doa cepat dikabulkan, dan ketika hidup dipenuhi karunia tanpa banyak usaha. Namun, masa tersesat di padang Tih menggambarkan saat-saat manusia kehilangan arah, di mana doa terasa lambat terjawab dan kehidupan terasa berat. Menurut para ulama, dua keadaan ini adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan rohani. Siapa yang mampu bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesulitan, dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Beberapa ulama lain, seperti Al-Fara dan Al-Zamakhsyari, menambahkan bahwa hikmah dari turunnya manna dan salwa tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik,
tetapi juga penegasan bahwa rezeki sejati berasal dari langit, bukan dari bumi. Mereka menjelaskan bahwa manusia seringkali meyakini hasil kerja kerasnya sebagai sumber utama rezeki, padahal semua itu hanyalah sarana yang diatur oleh kehendak Allah. Kisah Bani Israel menunjukkan bahwa bahkan di tempat paling tandus sekalipun, rezeki bisa datang jika Allah berkehendak. Maka manusia tidak boleh sombong dengan hasil usahanya, sebab tanpa izin Allah, semua itu tidak akan ada. Para ulama juga menyoroti sisi moral dari peristiwa itu. Mereka menafsirkan bahwa ketidaksyukuran Bani Israel menjadi penyebab hilangnya keberkahan dari hati mereka. Dalam pandangan Imam Al-Khazin, syukur bukan sekadar ucapan, tetapi kesadaran batin yang mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah dan harus digunakan untuk ketaatan kepadanya. Ketika Bani Israel menggunakan nikmat itu hanya untuk memenuhi selera, tanpa disertai ketaatan, maka keberkahan makanan itu pun sirna. Mereka tetap makan, tetapi rasa lezat dan berkahnya hilang, sehingga hati mereka menjadi keras dan penuh keluhan. Ulama tafsir seperti Abu Hayyan menyebutkan bahwa salah satu makna tersembunyi dari kisah manna dan salwa adalah pengingat bagi setiap umat agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada banyaknya harta atau makanan, karena nikmat sejati terletak pada ketenangan hati. Bani Israel mendapatkan makanan paling lezat dari langit, tetapi mereka tidak bahagia. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari rasa kenyang, melainkan dari rasa syukur yang menghiasi jiwa. Dalam literatur tasawuf, kisah manna dan salwa menjadi perumpamaan tentang keadaan para hamba yang diberi ketersediaan ruhani. Allah menurunkan manna dalam bentuk rasa manis iman yang menenangkan hati, dan salwa dalam bentuk ketenangan jiwa setelah menerima takdir. Namun, sebagaimana Bani Israel, manusia seringkali meninggalkan rasa manis iman itu dan mencari kesenangan lain yang lebih rendah nilainya. Para sufi menasihati agar setiap kali hati merasa bosan terhadap ibadah atau kehilangan kenikmatan dalam berzikir, maka ingatlah bahwa itu tanda mulai hilangnya manna dan salwa dari hati, yang hanya bisa kembali melalui taubat dan kerendahan hati di hadapan Allah. Imam Ibnu Athailah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menulis bahwa nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi bencana, sedangkan ujian yang disyukuri akan berubah menjadi karunia. Kalimat ini sering dikaitkan dengan kisah Bani Israel yang tidak menghargai makanan dari langit. Mereka menganggapnya beban, padahal itu rahmat. Maka Allah mengubah kelapangan mereka menjadi kesulitan dan mengembalikan mereka kepada kerja keras yang dahulu mereka hindari. Dari sinilah muncul pelajaran besar bahwa setiap nikmat yang direndahkan nilainya akan berpaling dari pemiliknya. Dalam pandangan ulama modern seperti Sayyid Qutbah, kisah manna dan salwa juga memiliki relevansi sosial. Ia menafsirkan bahwa peristiwa itu menunjukkan bahaya mentalitas konsumtif dan ketergantungan pada pemberian tanpa usaha. Ketika masyarakat hanya menunggu karunia tanpa bekerja, maka mereka akan kehilangan daya juang dan ketangguhan. Allah memberi Bani Israel kemudahan bukan untuk selamanya, melainkan sebagai masa pelatihan agar mereka siap membangun peradaban di tanah yang dijanjikan. Tetapi, karena mereka gagal memahami makna ujian itu, mereka tidak siap menghadapi kehidupan nyata. Beberapa ahli tafsir juga menegaskan bahwa kisah tersebut bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Turunnya manna dan salwa menunjukkan bagaimana kasih Allah meliputi mereka, bahkan saat mereka penuh keluh kesah. Ia tetap memberi hingga batas waktu tertentu, sampai akhirnya mereka sendiri yang memutus tali rahmat itu dengan kedurhakaan mereka. Maka, setiap umat sesudahnya hendaknya mengambil pelajaran bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir bagi mereka yang menjaga syukur dan ketaatan. Kisah ini kemudian menjadi bahan perenungan para ulama sepanjang zaman.
Mereka melihat bahwa setiap umat diberi masa manna dan salwa, di mana Allah membuka pintu rezeki dan kemudahan tanpa banyak usaha. Namun, masa itu tidak berlangsung lama. Ketika ujian datang, manusia dituntut menunjukkan seberapa kuat rasa syukurnya. Siapa yang tetap teguh, maka nikmatnya akan berlanjut dalam bentuk lain yang lebih tinggi. Siapa yang lalai, maka nikmat itu akan ditarik, digantikan dengan perjuangan yang berat agar ia kembali mengenal nilai syukur. Dengan demikian, kisah manna dan salwa bukan sekadar catatan sejarah, melainkan pelajaran yang terus hidup dalam kehidupan manusia. Ia mengajarkan bahwa setiap pemberian Allah, baik kecil maupun besar, memiliki makna pendidikan. Allah menurunkan rezeki untuk menguji rasa syukur, memberi kesulitan untuk menguji kesabaran, dan menutup satu nikmat agar manusia mencari yang lebih tinggi. Para ulama menegaskan bahwa barang siapa memelihara rasa syukur, maka ia hidup dalam keadaan yang penuh berkah, seperti masa turunnya manna dan salwa, meskipun tidak lagi dalam bentuk makanan dari langit, tetapi dalam ketenangan hati, kelapangan rezeki, dan cahaya iman yang tidak akan pernah padam. Setelah masa pengembaraan yang panjang dan berbagai peristiwa yang menimpa Bani Israel, kisah tentang manna dan salwa tetap dikenang oleh para ulama sebagai bukti nyata bahwa rahmat Allah tidak pernah terputus, meskipun manusia seringkali mengabaikan tanda-tanda kasih sayangnya. Dalam berbagai penjelasan klasik, disebutkan bahwa nikmat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai makanan, melainkan juga sebagai perisai yang menjaga keberlangsungan hidup mereka di tengah padang pasir yang keras. Pada masa itu, tidak ada peradaban yang mampu bertahan di gurun selama puluhan tahun tanpa sumber daya. Tetapi Bani Israel dapat hidup karena rahmat yang turun langsung dari langit. Para mufasir menilai bahwa hal ini menunjukkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat lain dalam bentuk yang sama. Namun, di balik keajaiban itu, para ulama juga menegaskan adanya rahasia yang lebih dalam. Mereka menjelaskan bahwa Allah menurunkan manna dan salwa bukan semata-mata karena kasih sayang, tetapi juga karena keadilannya yang menghendaki keseimbangan antara nikmat dan ujian. Dalam keadaan penuh karunia, manusia diuji dengan kesyukuran, sementara dalam keadaan sulit, manusia diuji dengan kesabaran. Bani Israel yang menerima makanan dari langit diuji dengan rasa bosan, keinginan untuk hal-hal duniawi, dan kelemahan hati terhadap perintah Allah. Maka meskipun secara lahiriah mereka diberi kelimpahan, secara batin mereka diuji dalam keteguhan iman dan ketaatan. Imam Abu Mansur al-Baghdadi menulis bahwa Bani Israel memiliki kecenderungan untuk mengukur segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, bukan pada nilai ilahi yang terkandung di baliknya. Ketika makanan yang turun tidak sesuai dengan selera mereka, mereka memintanya diganti dengan hasil bumi, padahal yang mereka minta jauh lebih rendah derajatnya. Dalam hal ini, para ulama melihat adanya cerminan sifat manusia pada umumnya yang lebih mudah menghargai sesuatu yang tampak di depan mata daripada nikmat rohani yang lebih tinggi nilainya. Para ahli tafsir seperti Asy-Syaukani menekankan bahwa manna dan salwa mengandung makna simbolik bagi umat Islam, yaitu bahwa setiap kebaikan yang datang tanpa usaha harus disertai dengan rasa tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut. Bila nikmat itu diabaikan, maka akan diganti dengan ujian yang menuntut kerja keras dan kesadaran diri. Inilah yang dialami Bani Israel setelah mereka mulai mengingkari nikmat itu. Mereka harus kembali bekerja, mencari makanan sendiri, dan menghadapi kesulitan baru. Ulama seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa turunnya manna dan salwa juga menjadi penegasan bahwa Allah tidak membutuhkan sebab untuk memberi. Di padang pasir tanpa ladang dan hujan, Ia bisa menurunkan makanan dan mengatur kehidupan dengan cara yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Ini adalah pelajaran tentang hakikat tauhid, bahwa segala rezeki datang dari Allah, bukan dari sistem dunia, perdagangan, atau tangan manusia.
Bani Israel pada waktu itu diminta untuk menyadari bahwa semua bentuk kelangsungan hidup mereka hanyalah hasil dari kehendak Allah semata. Para ulama sufi menambahkan bahwa kisah ini menjadi simbol bagi keadaan hati. Manna dianggap sebagai cahaya ilmu dan hidayah yang turun langsung ke dalam jiwa seseorang, sedangkan salwa merupakan ketenangan rohani yang membuat hati lembut dan damai. Jika seseorang menjaga keduanya dengan rasa syukur, maka ia akan hidup dalam kedamaian batin yang sejati. Namun, bila ia mulai merasa jenuh terhadap ilmu dan zikir, maka keduanya akan diangkat darinya, dan ia akan kembali berada dalam kegelapan hawa nafsu, sebagaimana Bani Israel kehilangan nikmat setelah mengingkarinya. Dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan bahwa salah satu tanda keistimewaan manna dan salwa adalah bahwa ia turun pada waktu yang tetap, teratur seperti siklus kehidupan, agar manusia belajar disiplin dalam menerima rezeki. Bani Israel tidak diizinkan menimbunnya lebih dari 1 hari, karena setiap hari mereka harus menunggu turunnya karunia baru. Ini mengandung pelajaran mendalam bahwa setiap hari manusia perlu memperbaharui kepercayaannya kepada Allah. Tidak boleh bergantung pada sisa nikmat kemarin. Rasa aman yang sejati bukan pada simpanan harta, melainkan pada keyakinan bahwa Allah akan mencukupi setiap kebutuhan hari ini dan hari esok. Para ulama juga menggambarkan bahwa dalam setiap lapisan sejarah terdapat bentuk manna dan salwa yang turun sesuai dengan zamannya. Pada masa para nabi, nikmat itu hadir dalam bentuk mukjizat dan wahyu. Pada masa ulama dan orang saleh, nikmat itu turun dalam bentuk ilmu dan keberkahan amal. Sedangkan pada masa umat akhir zaman, nikmat itu hadir melalui kemudahan dalam beribadah dan kesempatan untuk menuntut ilmu agama dengan bebas. Namun, sebagaimana Bani Israel, manusia di zaman modern pun sering lalai dan menganggap nikmat tersebut sebagai hal yang biasa. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Jawahir menyebut bahwa manusia tidak akan pernah merasakan kelezatan sejati dari nikmat Allah sampai ia belajar menahan diri dari keluhan. Ia menulis bahwa keluhan adalah penghapus rasa manis dari setiap pemberian, sebagaimana Bani Israel kehilangan rasa lezat dari manna karena terlalu banyak mengeluh. Maka, ia menasihatkan agar seorang mukmin membiasakan diri menerima keadaan apapun dengan ridho, sebab ridho adalah wadah yang mampu menampung berkah. Dalam riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Bani Israel makan manna dan salwa dengan penuh kesyukuran, tubuh mereka menjadi sehat dan hati mereka tentram. Namun, ketika mereka mulai berdebat dan menentang Musa, rasa nikmat itu hilang dan makanan yang sama terasa hambar bagi mereka. Para ulama menjadikan kisah ini sebagai peringatan bahwa rasa nikmat bukan terletak pada makanan, melainkan pada keadaan hati. Orang yang bersyukur akan menemukan kelezatan, bahkan dalam kesederhanaan. Sementara orang yang kufur tidak akan pernah puas sekalipun hidup dalam kelimpahan. Sebagian ahli hikmah menafsirkan bahwa Bani Israel kehilangan keberkahan bukan karena mereka berhenti makan manna, tetapi karena mereka berhenti mengingat Allah. Ketika hati berhenti mengingat Sang Pemberi, maka segala nikmat kehilangan cahaya. Oleh sebab itu, mereka tersesat bukan karena padang pasir yang luas, melainkan karena hilangnya petunjuk dalam hati mereka sendiri. Maka, setiap manusia yang lupa kepada Allah sesungguhnya sedang berjalan di padang pasirnya sendiri, meski hidup di tengah kota yang ramai. Para ulama kontemporer kemudian mengaitkan kisah ini dengan kehidupan umat sekarang. Mereka menulis bahwa Allah masih menurunkan manna dan salwa dalam bentuk kemudahan teknologi, hasil bumi yang melimpah, dan berbagai fasilitas hidup. Namun, jika manusia tidak menjaganya dengan rasa syukur dan tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka nikmat itu akan berubah menjadi sumber kesengsaraan. Seperti Bani Israel, manusia modern bisa saja dikelilingi oleh kelimpahan, tetapi tetap merasa kekurangan karena keberkahan
telah hilang dari hatinya. Dari seluruh pandangan tersebut, para ulama sepakat bahwa kisah manna dan salwa adalah pengajaran tentang hubungan antara nikmat, syukur, dan keberkahan. Tidak ada nikmat yang kekal tanpa rasa syukur, dan tidak ada syukur yang sejati tanpa pengakuan bahwa semua datang dari Allah. Bani Israel menjadi contoh bagaimana kelimpahan bisa berubah menjadi kesempitan ketika hati tidak tunduk kepada Sang Pemberi. Maka, setiap kali manusia menikmati rezeki yang mudah, hendaknya ia teringat bahwa di balik kenikmatan itu terdapat pesan agar selalu mengingat Allah, karena nikmat yang dijaga dengan zikir dan syukur akan tetap mengalir tanpa henti, sebagaimana manna dan salwa yang turun setiap hari bagi mereka yang tidak pernah lupa kepada Tuhan.